Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasir Aziz Jalani dengan NIM S1P1210006. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan aplikasi yang telah dibuat sebelumnya pada pertemuan di kelas yang terdiri dari 2 activity dan dapat mengirimkan pesan antara activity yang satu dengan activity tujuannya dengan menggunakan explicit intent. Adapun aplikasi yang telah kita buat tampilannya seperti ini, yang terdiri dari edit text dan juga tombol. Pada saat user telah mengisi pesan dan kemudian menekan tombol kirim, maka intent dari main activity akan dikirim dan diterima oleh kelas receive message activity sebagai kelas tujuannya, dan kelas receive message activity akan ditampilkan dengan menggunakan fungsi start activity. Pada main activity kita telah menambahkan fungsi put extra untuk menambahkan tambahan yang akan dikirim oleh intent dengan 2 parameter, yaitu key dan value. Key yang digunakan adalah konstan yang disimpan pada kelas receive message activity, dan value yang dikirim adalah teks yang diambil dari edit text. Untuk dapat diterima oleh kelas receive message activity, di dalam kelas ini terdapat intent dengan konstruktor get intent untuk menerima intent yang dikirim dari kelas lain yang ngirim intent ke kelas ini. Setelah menerima intent, kita menyimpan value yang diambil di dalam variabel string dan mengubah tampilan dari text view dengan nilai yang disimpan di dalam variabel string tersebut. Misalnya seperti ini. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk melanjutkan pembahasannya sesuai dengan buku Head First Android Development, di sini kita akan membuat contoh implicit intent untuk melakukan tugas tertentu seperti mengirim pesan ke aplikasi lain dengan cara menambahkan, mungkin baris ini kita akan hapus terlebih dahulu dengan cara menambahkan intent seperti ini. Setelah itu kita ingin menambahkan informasi tambahan. Kita akan mengirim pesan dengan intent tersebut. Untuk dapat melakukan hal tersebut, kita akan menuliskan kode berikut. Di mana pesan adalah pesan yang ingin kita kirim. Dengan ini kita ingin memberitahu sistem Android untuk mengenangani activity yang dapat mengirim data dengan data type yang berupa text plain. Jika kita ingin menjalankan aplikasi yang telah kita buat, nantinya aplikasi akan mencari activity yang dapat digunakan untuk mengirim pesan. Jika hanya terdapat satu activity yang dapat mengirim pesan, maka secara default activity dari aplikasi yang dapat mengirim pesan akan tampil. Jika tidak, maka akan muncul dialog untuk memilih aplikasi yang dapat digunakan. Mungkin akan kita coba update terlebih dahulu perubahannya. Misalnya seperti ini. Nah, di sini akan tampil dialog yang digunakan untuk meminta pengguna untuk menggunakan sekali saja atau selalu. Jika kita memilih selalu, maka ketika setiap kali kita menekan tombol kirim pesan, maka secara default aplikasi yang sebelumnya dipilih akan digunakan. Misalnya kita akan gunakan di sini adalah Gmail. Nah, bagaimana nanti jika kita ingin membuat setiap kali tombol kirim pesan ditekan akan menampilkan dialog untuk memilih aplikasi apa yang akan digunakan? Kita perlu membuat sebuah intent dengan fungsi seperti ini. Kita akan buat intent baru. Saya akan kasih nama ini pilih intent. Kemudian kita akan buat menggunakan fungsi create user.
intent. Dan juga di sini kita akan menuliskan title dari create user ini. Kita akan gunakan send kirim pesan via. Mungkin beberapa Android akan berbeda tampilannya. Kemudian di sini kita akan pilih intent. Kita akan coba update perubahannya. Akan coba kirim pesan tes. Maka setiap kali kita menekan tombol kirim, maka dialog ini akan muncul untuk memilih aplikasi yang akan kita gunakan. Sekarang saya akan membuat kalkulator sederhana dengan konsep yang sama dengan menggunakan explicit intent yang terdiri dari 2 activity, di mana activity pertama terdiri dari 2 edit text, 1 spinner, dan 1 tombol. Dan hasil akan ditampilkan pada activity kedua untuk menyingkat waktu setelah menyiapkan tampilan layout yang akan digunakan. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit dari layout yang telah saya siapkan. Di sini saya menggunakan linear layout dengan orientasi vertikal, tambah dengan padding sebesar 16 dp. Dan di sini juga ada 2 edit text dengan ID edit text 1 dan edit text 2. Di sini juga saya menggunakan input type number desimal sehingga nantinya keyboard Android yang ditampilkan hanya berupa bilangan desimal atau input yang dapat diterima itu bilangan desimal. Di sini juga telah menambahkan spinner dengan string resource-nya yang ada di string XML. Pada tombol saya telah menambahkan juga atribut onClick untuk menjalankan fungsi hitung ketika tombol diklik. Setelah menambahkan text view dengan ID error, jadi nanti ketika angka 1 adalah 0, text view ini akan saya tampilkan dan tidak akan terjadi perpindahan dari main activity ke main activity 2. Nah, untuk di activity main 2, untuk desainnya sendiri saya hanya menambahkan text view dengan atribut text-nya tidak ada, dan nantinya saya akan tambahkan pada codingan. Nah, sekarang mungkin kita akan masuk saja ke logika untuk menghitung, untuk membuat kalkulator ini. Nah, kan sebelumnya kita telah membuat ini atribut onClick hitung. Nah, untuk dapat tombol yang berfungsi, kita harus membuat sebuah public void dengan nama yang sama dengan parameter view. Nah, di sini kita akan mereferensi edit text 1, edit text 2, dan item spinner. Nah, mungkin untuk menyembunyikan text view, kita akan membuat referensi ke text view dengan nama error. Kemudian kita akan cari menggunakan fungsi find view by ID. Kebetulan sini namanya juga saya namakan error. Kemudian saya akan menggunakan fungsi set visible untuk menyembunyikan elemen ini, text view. Kita harus menggunakan class view dan menggunakan konstan berikut untuk menyembunyikan text view tersebut. Jadi pada saat aplikasinya dijalankan, tampil text view error ini tidak akan tampil. Saya akan menampilkan jika edit text 1 ini berisi nilai 0 pada saat terjadi onClick. Nah, saya akan lanjutkan di sini. Kita akan membuat referensi ke edit text. Saya akan menamainya variable 1. Kemudian kita gunakan find view by ID. Kemudian untuk yang kedua, saya akan copy saja. Kemudian ada juga spinner.
Saya akan menamainya operator, kemudian kita gunakan ID-nya. Nah, setelah itu kita akan menyimpan teks yang diambil dari edit text 1 dan edit text 2 ke dalam variabel double. Ini saya akan gunakan data double dengan nama var1 double sama dengan sini kita akan gunakan kelas double, kemudian kita gunakan fungsi ini untuk merubah bentuk string ke dalam bentuk double. Kita akan akses variabel 1, kemudian kita gunakan getText untuk mengambil nilai teksnya, dan kita akan ubah menjadi string. Kemudian hal yang sama akan kita lakukan untuk variabel 2. Sekarang kita akan menyimpan nilai yang diambil dari spinner dalam bentuk string. Saya akan namai menjadi operator string sama dengan kita gunakan variabel operator, kemudian kita gunakan fungsi get selected item dan kita ubah menjadi string. Setelah itu kita akan gunakan logika yang pertama. Jika operator stringnya sama dengan yang pertama tambah, maka hasil akan sebelumnya saya akan mendeklarasikan variabel double hasil sama dengan 0. Kemudian nanti hasil akan menyimpan nilai dari variabel 1 dengan tipe data double dijumlahkan dengan variabel double 2. Dan sama untuk operator yang lainnya. Nah, untuk bagi sendiri saya akan mengecek terlebih dahulu apakah atau tidak. Mungkin saya akan gunakan operator n untuk mengecek apakah nilai dari pada variabel 1 double itu tidak sama dengan 0. Nah, namun jika variabel 1 double itu sama dengan 0, maka saya akan menampilkan text view dengan ID error ini. Mungkin di sini kita akan buat lagi. Kita copy saja ini kode berikut. Kemudian sini kita akan tampilkan text errornya. Mungkin sebelumnya saya akan coba dulu. Sini saya akan coba masukkan nilai 0. Dan coba perbarui codingannya. Nah, sekarang jika angkanya 0 untuk edit text yang pertama, maka akan tampil pesan errornya.
Seperti tadi, tidak ada masalah dengan ini. Saya akan coba ulang kembali. Sini kurang kondisinya. Saya harus menggunakan perbandingan ini, bagi dan juga variabel 1 sama dengan 0. Misalnya di sini saya isi 0 kembali, kemudian di sini 5. Dengan spinner yang kita pilih sebagai bagi, maka akan tampil. Nah, sekarang saya akan membuat nilai hasil ini tampilkan di main activity 2. Di sini mungkin sebelumnya saya akan menambahkan variabel konstan. Kemudian di sini kita akan menambahkan sebuah intent. Kita akan membuat explicit intent ke main activity 2 dari main activity 1. Sini kita akan menggunakan konstruktor dengan 2 parameter. This merujuk kepada main activity dan kelas tujuannya. Sini kita akan menggunakan main activity 2 plus sini kita buat new intent. Saya akan simpan baris kodenya di bawah sini. Kemudian kita akan menambahkan tambahan dengan menggunakan extra. Di sini kita menggunakan pasangan key value dengan string yang telah kita buat di main activity 2. Untuk cara mengaksesnya itu kita tulis nama kelasnya main activity 2 dot hasil. Nah, sebelum itu kita harus menyimpan hasil ini ke dalam bentuk string. Di sini saya akan menambahkan satu variabel dengan nama hasil string dengan string kosong sebagai deklarasinya. Kemudian di sini kita akan tampilkan hasil string. Dan kemudian kita tambahkan fungsi start activity untuk memulai aktivitas kedua. Kita gunakan intent. Nah, sekarang di sini kan hasil stringnya masih kosong. Hasil string nantinya akan dijalan. Mungkin begini kodenya. Sini ada tambahan if jika var 1 double tidak sama dengan 0, maka kita akan memulai aktivitas yang kedua. Kemudian sini kita akan menyimpan hasil ke dalam variabel hasil string. Kita akan gunakan fungsi value of dari kelas string untuk mengubah bentuk double ke dalam bentuk string. Seperti ini.
Di sini deklarasinya saya akan simpan di atas. Dan jika nantinya variabel doubles itu tidak sama dengan 0, maka activity 2 akan dijalankan. Sekarang kita akan membuat intent untuk menerima intent dari activity main activity 1 dengan fungsi get intent. Kemudian kita akan membuat variabel untuk menyimpan hasil yang diambil dari intent. Ini saya akan gunakan hasil. Kemudian kita mengambil nilai get data string dengan parameter yang sama hasil. Kemudian sini kita akan ubah text view yang ada di main activity 2. Di sini saya gunakan ID hasil. Kita ubah teksnya menjadi, sebelumnya kita akan mereferensi text view yang ada di activity main 2 XML. Setelah mereferensi text view yang ada di activity main XML, kita ubah atau kita atur teksnya fungsi setText dengan nilai hasil. Sini kita akan tekan ini untuk mengubah dan mengulang activity. Ada kesalahan di sini. Fungsi yang kita gunakan harusnya get string extra dengan parameter hasil. Sini kita akan coba ulang lagi. Sini saya akan coba untuk operator tambah. Dapat dilihat di sini hasilnya ditampilkan di main activity yang kedua, yang artinya intentnya sudah berhasil mengirimkan string ke main activity 2. Saya akan coba lagi untuk kurang kali. Bagi dan error. Dan aplikasinya telah berhasil. Mungkin sekian video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.